Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Chef Agung di Chef Agung Channel. Di video kali ini saya mau Q&A untuk dalgona salted cake. Wah, ini udah ada yang praktek tadi. Nanti akan aku kasih tunjuk ya. Semoga ada di chatnya. Oke, yang pertama, Chef nanya dong, saya kan sudah beberapa kali coba panggang dengan suhu 150 api atas bawah. Itu jadinya berpinggang, pernah coba juga di 160 juga berpinggang. Nah, coba diturunin ke 140 api atas bawah, ini sih nggak berpinggang, tapi hasilnya cake-nya baru matang 35 menit. Dan setelah keluar dari loyang itu bentuk bagian atasnya selalu lebih kecil dari bagian bawahnya. Jadi kayak mengerucut gitu, itu salahnya di mana ya, Chef? Nah, biasa kalau atasnya mengerucut itu lebih kecil, biasanya itu apinya lebih besar. Nah, sebenarnya pas di 140. Nah, atas bawah. Ini atas bawahnya ini bersamaan atau enggak? Jadi contoh kayak gini, di setelnya bersamaan atau enggak? Misalnya 140 atas bawah, ya. Nah, nanti kalau misalnya ternyata atas bawah 140, coba nanti bawahnya 150, atasnya 140 deh, coba. Karena kalau misalnya ini biasanya apinya kepanasan, jadi api atasnya ini terlalu panas, dan coba taruh di rak paling bawah. Nanti agak dialasin loyang dikit atau enggak loyang lebih besar, panggangan biasa kayak gitu. Tapi kalau kecil banget pakai oven listrik itu wajar. Itu susah banget untuk menentukan oven suhu listrik, suhunya tuh susah banget. Jadi harus benar-benar teliti. Kadang-kadang kayak gini, kayak voltasenya itu bisa naik turun. Jadi itu yang bisa menyebabkan juga kayak oven listrik, kayak kemarin oven listrik juga aku pakai nggak bisa 100% sempurna, hanya 95% maksimal. Kadang-kadang 100% itu juga suhunya harus dijagain banget, nggak bisa 100% pas kalau misalnya kondisi AC lagi dipakai semua, itu susah banget teman-teman. Jadi itu cocoknya di 150 bawah, 140 atas deh. Cobain. Chef, alternatif buttercream Holman adakah? Alternatif buttercream Holman teman-teman bisa pakai apa aja boleh, merek apa aja boleh. Yang kedua, teman-teman mau lihat resep di YouTube, di Instagram banyak banget kan, bisa. Nanti contoh, aduh ternyata kurang, masih ngendel nih, itu gunanya Holman soft cream. Nanti bisa ditambahin 10% dari berat totalnya atau maksimal 20% boleh. Di sini tidak ada yang jual buttercream Holman. Saya menggunakan resep Holman soft cream plus margarin putih, ya benar, 1:1, dan resep gula 20% dari total soft cream plus margarin. Sudah benarkah resepnya? Kalau misalnya ini sih aku lihat kalau dari resepnya ya, ini resepnya nggak ngendel di ini ya, nggak ngendel di langit-langit. Ini udah bagus sih, nggak apa-apa. Yang penting enak, pas sama sesuai selera teman-teman aja. Lalu perbandingan gula untuk air sirup sebaiknya berapa ya, Chef? Kalau gula, kalau aku itu 1:1. Jadi contoh misalnya gulanya sekilo, airnya juga sekilo. Biasanya aku ya seperti itu ya. Tapi tergantung dari teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman beli pun pasti juga gulanya itu kan berbeda juga. Jadi tergantung dari pabrik-pabriknya. Chef, boleh nggak masukin tepung sama butternya saat mixer masih menyala menggunakan speed paling kecil? Saya pernah lihat ada chef melakukan yang kayak gitu dan saya coba beberapa kali juga bisa. Ya boleh-boleh aja, nggak apa-apa, aman-aman aja selama masih bisa dan masih sudah terbiasa. Kadang-kadang kan kalau misalnya teman-teman yang masih baru, kalau misalnya pakai mixer gitu takutnya mereka cuman kocok misalnya cuman di atasnya doang atau enggak di bawah tapi samping-sampingnya enggak. Tapi kalau misalnya aku lebih nyaman dan aku ngajarnya juga lebih nyaman pakai spatula, jadi biar aman semua. Tapi kalau teman-teman misalnya saya misalnya udah bisa pakai hand mixer, pakai speed kecil atau pakai standing mixer tapi speed kecil, ya boleh, nggak apa-apa. Tapi make sure atau pastikan teman-teman itu pastikan untuk bawahnya nanti diaduk lagi pakai spatula sekali atau 2 kali lah, biar nggak ada lapisan butter atau lapisan margarin yang ketinggalan. Bisa boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Chef, buttercream Holman bisa diganti merek lain atau bikin sendiri? Udah aku jawab ya tadi ya. Chef, bahan buttercream karamel misal ada lebih bahan, beberapa lama kalau disimpan lemari es. Kalau karamelnya sih teman-teman simpan di lemari es itu kan karena udah 100 derajat lebih ya. Itu kalau misalnya di kulkas itu bisa semingguan lebih, itu masih aman dipakai. Karena ini prinsipnya seperti kayak kue,
taruh di kulkas kalau misalnya benar-benar bagus itu 1 mingguan lebih, ditaruh di kulkas juga aman. Kita yang kedua. Chef, boleh nggak karamelnya ditambah cairan? Oh, ini kan udah ya kemarin ya. Chef, kalau tidak pakai emulsifier gimana? Kan memang resepnya nggak pakai emulsifier. Coba deh dengerin baik-baik. Di resep pun itu aku kasih tulis tebel banget. Itu bilang jika mau pakai emulsifier. Di video pun itu tanpa emulsifier. Chef, kalau karamel pastanya sudah dibuat boleh tidak disimpan dulu? Kulkas 1 malam boleh, nggak apa-apa. Lanjut ke yang ketiga. Oh, ini masih nyangkut nih. Ini 16. Mana ya nih? Sorry ya, nih soalnya kemarin nggak di 17 bener. Chef, apakah resep ini bisa dibuat jadi versi cupcake? Apakah bisa jadi dapat cupcake yang moist? Jika bisa dengan suhu dan kalau misalnya mau dijadiin cupcake, boleh-boleh aja, bisa-bisa aja, lembut-lembut aja. Tapi biasanya kalau cupcake ini itu tempatnya kecil, biasa waktunya lebih cepat 5 menitan atau enggak sama tergantung dari jenis oven teman-teman, bisa-bisa aja nggak apa-apa. Suhunya sama, paling nanti waktunya agak lebih cepat karena kan dia lebih kecil. Chef, whipping creamnya bisa diganti suhu UHT? Nggak bisa. Chef, apa perbedaan memasukkan butter dalam kondisi hangat sama butter yang sudah suhu ruang? Oke, ini teman-teman pernah bikin teh manis kan? Teh manis teman-teman gulanya teman-teman larutkan dengan air hangat atau air panas. Dengan teman-teman larutkan dengan suhu air biasa atau air dari kulkas. Lebih cepat mana? Sama si cake ini kalau misalnya kita masukkan dingin-dingin, kalau dingin kan itu suhu ruang itu kan dingin suhu ruang, lemak susu atau lemak butternya ini dia akan menggumpal. Jadi itu yang akan menyebabkan kadang-kadang percampurannya tidak merata. Yang pertama, pori-porinya ada kalau misalnya dibelah ada yang gede ada yang kecil. Yang ketiga, ada suka gelembung besar sendiri ya, entah itu di mana, ada gelembung besar. Nah itu terjadi akibat penguapan si butter yang tidak terkocok dengan sempurna. Makanya aku lebih menyarankan hangat-hangat kuku, seperti itu. Buttercream di resep yang sudah dicampur karamel dan kopi pasta jika tidak langsung digunakan itu kira-kira kalau suhu ruang tahan berapa lama, dimasukkan ke chiller tahan berapa lama, dan freezer tahan berapa lama. Kalau kulkas itu bisa bertahan 2-3 hari, freezer bisa 1 mingguan, kalau suhu ruang nggak bisa, nanti cepat leleh. Jadi gini, kalau misalnya teman-teman mau bikin cake, ini kan cake-nya kan butternya ini kan moist banget ya, lembut banget. Jadi kalau misalnya teman-teman tinggalin di suhu ruang itu nanti encer. Tapi kalau misalnya teman-teman udah jadi, udah set, semuanya udah jadi, teman-teman masukin ke kulkas, itu masuk terus taruh di suhu ruang itu bisa 3-4 jam. Terus tapi chef aku mau kirim, nah kalau kirim itu bisa disimpan dulu di freezer sama dus-dusnya, di wrapping biar tidak ada suhu AC. Nanti itu teman-teman bisa dalam perjalanan di dalam mobil ya, di dalam mobil itu kira-kira bisa 5-7 jam. Karena kemarin ada yang ke Bandung aja, sampai ke tempatnya itu katanya itu pada saat dipotong masih dingin, masih kokoh, masih bagus, nggak rusak sama sekali. Ini yang keempat. Chef boleh tanya lagi nggak? Boleh. Misalkan kita pakai golden syrup X mooncake kental, itu bisa nggak ya? Bisa-bisa aja, tapi tergantung. Jadi kalau misalnya gini, kalau misalnya kekentalan itu bekas mooncake itu takutnya kan apa namanya terlalu manis atau enggak kurang manis. Nah nanti itu bisa disesuaikan aja sih sebenarnya. Bedanya menggunakan lemon saja. Prosesnya kita mengkaramelkan dulu gulanya, kasih air sedikit, lalu kasih
gula lagi plus air lemon, masak sampai mendidih dan dingin kental. Karena dengar video chef jangan ada rasa asam karena jenis atau merek kopi pun dapat mempengaruhinya. Ya paling asam itu yang aku bilang. Karena kayak gini loh, contoh kayak gini. Nah ini kayak gini, ada satu masalah. Kayak peserta kursus aku bikin mocha nougat, kopinya mereka pakai contoh Nescafe. Kalau misalnya pakai Indo Cafe tuh di dalam kulkas itu 1 minggu nggak apa-apa. Nah bagi yang kemarin beli, ini katanya mereka udah taruh itu 2 hari di kulkas, terus dikeluarin lagi, dimasukin lagi, itu besokannya asem. Nah aku bilang, Chef, dia bilang, kok asam sih Chef? Kenapa asam? Padahal kan dari kemarin-kemarin pun katanya aku bikin nggak apa-apa Chef, ini bisa tahan sampai seminggu, kadang-kadang bisa sampai 10 hari. Tiba-tiba, terus aku bilang, kopinya diganti nggak? Oh ya kemarin pakai Nescafe. Nah, jadi sebenarnya asamnya itu dari cake, tapi kan kalau misalnya orang awam beli kan kalau misalnya asam, oh ya pasti basi. Ya jadi sebenarnya takutnya orang merasakan asam itu misalnya dari lemon, takutnya dikiranya basi. Takutnya jadi seperti itu, dan itu bisa akan mempengaruhi yang lain-lainnya lagi. Takutnya bisa basi beneran, takutnya seperti itu aja gitu. Chef, kalau misalkan kita bikin 1 loyang atau 2 loyang 22 kali 22, lalu kita bikin yang mini size pakai ring cutter, itu bisa nggak ya? Habis 3 kali bake lama? Bisa-bisa aja, nggak apa-apa. Kalau misalnya mau 22 kali 22 kali 4 2 loyang, ya satu resep jadi 2, nanti teman-teman tinggal potong panjang aja kayak es Milo aku tuh. Persegi panjang nggak bisa. Bisa kok. Soalnya tadi aja itu aku dapat WhatsApp, mereka tadi bikinnya panjang karena buru-buru karena nggak ada loyang yang bulat. Jadi mereka tadi yang peserta kursus pakai loyang persegi terus dipotong jadi persegi panjang. Seperti itu bisa kok, nggak apa-apa. Karena chef tidak menganjurkan kalau langsung besar. Ya betul, itu pinter. Chef, kalau dalam video dianjurkan menggunakan gula berwarna kuning supaya lebih wangi. Pada waktu pengocokan kuning telur jika menggunakan gula berwarna kuning, sementara konsep berpikir saya dan itu juga kulakukan hingga kini, kalau bikin sponge cake menggunakan gula kastor, gula berbutiran halus dengan tujuan supaya gula lebih mudah larut. Di pasaran belum pernah kujumpai gula kuning bertekstur seperti gula kastor. Umumnya kasar. Pertanyaan, apakah gula tersebut mudah larut meskipun dimasukkan secara bertahap? Apakah dalam pembuatan sifon pun dapat menggunakan gula berwarna kuning? Bisa-bisa aja. Jadi sebenarnya kayak gini. Memang cara berpikirnya yang kayak gini benar. Kalau semakin kecil memang bisa cepat larut. Tapi kalau misalnya di sini adalah pertanyaan aku mengajar untuk semua kalangan pemula. Di mana semua kalangan pemula ini yang memulai bikin cake, yang mau bikin tanpa pengembang, itu kalau misalnya kita bikin butiran kecil yang warna putih, yang gula kastor warna putih. Kalau misalnya kita bikin mereka misalnya pakai hand mixer itu yang Philips, yang kecepatannya rendah lah, yang Philips yang kecepatan rendah atau standing mixer yang udah tua. Kalau misalnya kita pakai gula kecil-kecil, itu pasti dijamin pasti akan susah untuk mengembangnya. Dan kalau misalnya kita bikin sifon yang putih telurnya kocok, gulanya dimasukin bertahap, itu nggak ada kan gula yang tersisa asal pengocokannya benar-benar sempurna. Karena kalau misalnya kita masukinnya semua, kocoknya nggak benar, ditakutkan mereka itu bikin tidak sempurna pengocokannya. Makanya saya masukin bertahap dan saya menemukan cara ini terinspirasi dari sifon. Dan saya praktekkan sendiri ternyata bisa dan tidak ada menggumpal. Dan teman-teman lihat sendiri pori-porinya halus banget, rapat banget. Tanpa emulsifier, rapat banget, gulanya pun dimasukin bertahap besar-besar. Karena kalau misalnya kita masukin bertahap, gulanya besar-besar, gula itu kan habisnya itu bertahap. Nah itu nanti dia mengembangnya kokoh. Nah mengembangnya kokoh ini yang membuat pada saat nanti percampuran tepung dan butter ini tidak gampang bantet. Ini pertanyaan bagus, pinter, sip. Nggak salah kalau misalnya teman-teman udah terbiasa. Salahnya nanti kalau misalnya teman-teman yang belum terbiasa, masih pemula,
takutnya gagal, itu aja. Tapi kalau misalnya teman-teman aku juga, kalau misalnya mereka udah pinter, udah jago, udah tahu celahnya, pakai gula kastor pun jadi-jadi aja. Justru misalnya pemula, kalau butirannya gede-gede itu kan biasa kalau gula-gula dari kampung gitu kan gulanya gede-gede karena mereka belum ada penyulingan atau mesin segala macam, itu justru lebih bagus. Baiklah semuanya, terima kasih yang sudah mendengarkan Q&A Dalgona Salted Caramel Cake ini. Semoga teman-teman bisa terjawab. Jangan lupa teman-teman langsung praktekin dong. Ini cuma ada satu doang hari ini yang store nih. Harus store, karena kalau misalnya teman-teman store nanti aku bisa masukin YouTube. Siapa tahu nanti teman-teman bisa mendapat pesanan dari sini atau bisa dikenal lagi sama subscriber aku. Oke lah semuanya, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih semuanya.